Kalian mungkin pernah memiliki ponsel ini. Atau kalian pernah minta broadcast PIN BBM kalian ke teman kalian. Tapi kemana kedua brand ponsel ini menghilang? Yuk kita bahas dua raja ponsel yang telah menghilang dari peredaran. Dan apa penyebabnya? Nokia sendiri berdiri di Finlandia pada tahun 1865, bukan sebagai perusahaan teknologi, melainkan sebagai pabrik pulp kertas. Namanya sendiri diambil dari sungai yang berada di dekat pabrik yang bernama Nokian Vitra yang ada di Finlandia. Seiring waktu, Nokia berekspansi ke dunia karet, kabel, hingga ke dunia elektronik. Perjalanan panjang itu membawa Nokia masuk ke dunia telekomunikasi pada tahun 1960-an. Dan inilah menjadi transformasi awal bagi mereka. Di tahun 1992, Nokia meluncurkan ponsel GSM pertama milik mereka, Nokia 1011. Sejak itu, inovasi demi inovasi yang lainnya mulai lahir. Di tahun 1998, Nokia resmi menjadi produsen ponsel terbesar di dunia, menggeser Motorola. Ponsel ikonik milik mereka antara lain adalah Nokia 5110 dengan casing warna-warni yang dapat diganti-ganti, Nokia 3310 yang terkenal dengan tahan banting, dia punya build quality yang sangat mantap nih. Dan juga mulai ada game snack tuh. Siapa yang udah main game snack pada waktu kecilnya? Nokia komunikator yang menjadi pionir ponsel bisnis dengan layar yang besar, juga dengan keyboard. N-series seperti N95, kameranya yang sangat canggih pada zaman itu. Pada tahun 2007, Nokia menguasai hampir lebih 50% ponsel dunia. Hampir dari setiap orang, dari anak sekolah sampai pebisnis, pasti pernah punya Nokia kan? Dan raja ponsel yang telah turun tahta ini tercatat masih mengukuhkan ponsel seri Nokia 1100 dengan total penjualan terbanyak sepanjang masa yang terjual lebih dari 250 juta unit. Coba kalian tulis guys di kolom komentar kalau kalian pernah pakai Nokia seri apa. Saat Nokia masih berjaya, lahirlah pesaing baru yang bernama BlackBerry. BlackBerry ini dibuat oleh perusahaan asal Kanada bernama Research in Motion atau yang disingkat RIM. BlackBerry pertama kali muncul di akhir 1990-an. BlackBerry sukses besar karena menawarkan yang pertama, keyboard QWERTY dengan fisik yang nyaman untuk mengetik. Yang kedua, push email yang instan, menjadikan favorit bagi para pebisnis. Dan tentunya adanya aplikasi yang sangat eksklusif yang bernama BlackBerry Messenger atau yang dikenal dengan BBM. BBM menjadi fenomena global dengan PIN yang unik. Jadi orang-orang di sini dapat bertukar kontak dan membuat grup dan juga mengobrol secara eksklusif. BlackBerry bukan sekedar ponsel biasa, melainkan gaya hidup. Bahkan nih, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dikenal sangat setia menggunakan BlackBerry. Tahun 2007, iPhone hadir dengan layar sentuh penuh. Android pun lahir dengan sistem operasi terbuka yang membuat dunia ponsel bergeser secara drastis. Sayangnya, Nokia terlambat beradaptasi. Mereka masih bertahan dengan OS Symbian yang masih terkesan kaku. Sebenarnya, Nokia pernah ditawari untuk memakai Android, tapi mereka menolak dengan alasan ada kekhawatiran bahwa bersaing dengan Samsung di ekosistem Android akan terasa sulit. Akhirnya,
mereka mencoba beralih dari operating system Symbian ke Windows Phone, yaitu Nokia dengan seri Lumia. Tapi, ekosistem dan aplikasinya itu masih kalah jauh dibandingkan iOS dan juga Android. Hal inilah yang membuat Nokia di tahun 2013 akhirnya menjual divisi ponselnya ke Microsoft. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah guys, jangan terlalu percaya diri karena menjadi pusat pasar yang dominan. Seakan pesaing tidak akan melampaui kita. Akhirnya ya tumbang deh akhirnya. Nasib serupa menimpa BlackBerry. Mereka terlalu percaya diri dengan menggunakan keyboard fisik yang nyaman digunakan, sedangkan tren dunia ponsel tuh mulai bergeser ke dunia layar sentuh. Terlebih lagi, aplikasi eksklusif mereka yaitu BBM seakan kehilangan jati diri ketika mulai lahir aplikasi seperti WhatsApp, Line, juga aplikasi lintas platform yang lainnya juga bermunculan yang membuat akhirnya pengguna dari BlackBerry berbondong-bondong pindah menggunakan Android dan iOS. Sebenarnya BlackBerry juga pernah mengeluarkan operating system yang baru guys, yang bernama BlackBerry 10 yang dapat menjalankan aplikasi Android. Namun berbeda dengan Android karena cara kerjanya tuh seperti emulator yang bekerja di laptop untuk menjalankan aplikasi Android. Jadi bukan sistem utama. Ya intinya pihak BlackBerry lupa atau tidak aware terhadap pesaing mereka gitu kan. Padahal mereka berada di dunia pasar teknologi. Bagi siapa yang tidak memiliki awareness yang sangat tinggi, dapat dilewati begitu saja. Ya, tinggal nama. Jadi akhirnya BlackBerry hanya menjadi legenda. Kisah dari Nokia dan BlackBerry memberi kita pelajaran yang amat berharga guys. Dimana di dalam dunia teknologi, inovasi adalah kunci. Kesuksesan di masa lalu bukan jaminan untuk masa depan. Perlunya awareness agar kita bisa selalu masuk ke dalam persaingan, tepatnya persaingan apapun sih di dalam dunia ini ya nggak sih? Kini, Nokia ini masih bertahan sebagai perusahaan teknologi dalam jaringan. Sedangkan BlackBerry beralih bidang keamanan cyber. Tapi di hati banyak orang, nama mereka akan tetap abadi dan menjadi legenda ponsel yang pernah berjaya. Buat kalian yang setuju sama gue nih, jangan lupa di like, komen juga dong. Ponsel apa sih yang pernah kalian gunakan? Dan jangan lupa nih, di subscribe ya. Semoga harimu menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Dika, see you at next video. Bye.